Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda Yanda semua? Kembali lagi, ketemu lagi. Insya Allah kita dalam kondisi yang sehat dan siap untuk bermanfaat tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyoal PKG, Pusat Kegiatan Gugus PAUD. Ya, alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai Ketua PKG untuk wilayah Kecamatan Kopo. Jadi PKG itu apa sih? Kemudian domainnya seperti apa, tugas pokok fungsinya seperti apa gitu ya, supaya kita punya supaya kita memiliki arah tujuan yang jelas untuk melangkah. Oke, baik, kita mengawali ini dengan sebuah definisi ya. PKG PAUD adalah wadah koordinasi antar gugus PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 sampai dengan 8 gugus PAUD dalam area terdekat di wilayah kecamatan. Lalu PKG PAUD kecamatan mempunyai fungsi sebagai koordinator antar gugus, wadah pembinaan seluruh anggota gugus, bengkel kerja peningkatan kualitas layanan PAUD, dan sebagai pusat informasi terkait dengan perubahan kebijakan, pengetahuan terkini, dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan PAUD. Jadi kalau dilihat dari sisi pengertiannya, bahwa PKG itu adalah segala sesuatu yang menjadi wadah, menjadi jembatan bagi PAUD yang ada di wilayah kecamatan dalam bidang apapun ya, dari sisi program layanan, kebijakan pemerintah yang harus disosialisasikan, kemudian bengkel kerja, bengkel kreasi aktivitas guru, menjadi sentra informasi ya, yang kekinian yang harus diseminasikan kepada satuan lembaga dalam wilayah lingkungan kerjanya, yaitu dalam satu kecamatan. Luas juga ya, malah kayaknya batasannya hampir nggak ada, karena kan dinamika perjalanan pendidikan anak usia dini ini tidak ada ujungnya. Jadi teman-teman yang menjadi pengurus PKG, selamat dan semangat ya untuk mengemban amanah yang luar biasa besar ini. Mengingat ini adalah kegiatan sosial, kegiatan nirlaba, non profit. Jadi teman-teman harus siap lahir batin dan harus semangat. Insya Allah, Allah tidak akan abai terhadap hambanya. Rizki sudah ditakar begitu. Jadi semangat aja. Baik, ini adalah SK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pembentukan dan penetapan pengurus Pusat Kegiatan Gugus dan Gugus PAUD di Kabupaten Serang. Menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kompetensi pendidik PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah profesional pendidik PAUD yang disebut PKG dan seterusnya. Mengingat jadi ini adalah landasan yuridis tentang dibentuknya PKG PAUD, dan seterusnya menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus PKG dan ketua gugus pendidikan anak usia dini PAUD di masing-masing kecamatan. Jadi desainnya SK ini mencakup dua hal. Pertama, struktur PKG, dan yang kedua adalah pengurus gugus ya. Karena dalam satu wilayah kecamatan itu terdiri dari setidaknya 3 ya. Tadi disebutkan range-nya 3-8 gugus gitu. Jadi include dalam satu SK ini, surat keputusan ini. Kedua, masa bakti kepengurusan PKG itu adalah 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya atau masa baktinya PKG ya. Lalu ketiga, dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat menyusun perencanaan program dan menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis setiap tahunnya, dan di akhir masa kepengurusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Jadi nanti di akhir masa bakti kita harus melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selama masa bakti periode kepengurusan gitu. PKG Kecamatan Kopo ini mencoba untuk memberikan layanan ya terkait dengan hal-hal yang menjadi urgent bagi satuan lembaga untuk
ditindaklanjuti, sehingga saya mencoba membuat sebuah RKTR, rencana kerja tindak lanjut ya, yang berupa rencana jangka pendek, karena saya membagi secara timeline itu menjadi 3 jenjang. Jadi program jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, di jangka pendek ini kami mencoba membuat sebuah kegiatan yang memang sedang happening ya, yang saat ini harus dikonsumsi oleh kepala satuan maupun oleh guru ya. Tentunya di tema yang pertama yang ingin kita angkat adalah implementasi pengembangan AUD HI. Sub materi pembahasannya adalah miskonsepsi PAUD HI, kemudian di 8 indikator esensial kebutuhan anak usia dini, lalu konvergensi stunting. Nanti di kegiatan di pengimbasan juga kami akan coba mengurai soal PBD, perencanaan berbasis data ya, secara utuh, mulai dari login akun belajar.id, login rapor pendidikan, unduh lembar PBD satuan lembaga, kemudian sampai ke upload di paudpedia.kemdikbud.go.id, kemudian update sinkronisasi Dapodik. Ini inputting data layanan program PAUD HI di Dapodik. Jadi kalau kita bicara PAUD kita sudah menyelenggarakan PAUD HI, di mana sih gitu letak benang merah antara layanan PAUD HI dengan sinkronisasi data di Dapodiknya. Ini juga penting ya. Lalu tentang hal yang sangat-sangat krusial tentang survei lingkungan belajar yang saat ini teman-teman tentunya sudah sedang pada tahap penyelesaian atau tahap pengerjaan ya. Kami akan bahas soal login akun sdm.data.kemdikbud.go.id, kemudian juga tentang cetak kartu login Sulingjat. Nah, ini rencananya akan kami laksanakan di tanggal 3 sampai tanggal 4 Oktober ya, di gedung PGRI Jawilan ya, Kabupaten Serang. Rencananya akan kita laksanakan selama 2 hari. Jadi seperti apa kegiatannya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan panjang umur untuk bisa melaksanakan, dan insya Allah kita share deh gimana keseruannya kegiatan tersebut. Oke teman-teman, itu tadi ya soal PKG ya, soal baik sahabatku semua, itu tadi soal PKG, pusat kegiatan gugus PAUD ya. Bagi teman-teman yang satu profesi dengan saya, menjabat sebagai kepengurusan, aktif di kepengurusan gugus PAUD juga, yuk kita saling memotivasi, kita jaga kekompakan, jaga produktivitas, dan tetap semangat. Demikian, semoga Bu Isa Muda ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.